Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, baiklah saya di sini membuat video untuk memenuhi mata kuliah evaluasi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramadiana dengan NIM 242306165. Saya dari Prodi PGMI dari kelas 5F. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang kualitas instrumen penilaian, yang dimana itu kita mempunyai 4 poin. Yang pertama itu ada konsep validitas, yang kedua konsep reliabilitas, yang ketiga tingkat kesukaran butir soal, dan terakhir ada daya beda. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang konsep validitas. Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen penilaian maupun mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Ari Kuntoro, tahun 2013, instrumen yang valid berarti mengukur dengan tepat kompetensi yang menjadi tujuan penilaian. Misalnya, jika tujuan mengukur untuk pemahaman nilai Pancasila, maka soal harus benar-benar menanyakan pemahaman nilai tersebut, bukan hanya hafalan. Terus yang selanjutnya itu ada 3 jenis validitas. Yang pertama itu ada validitas isi, yaitu mencakup seluruh materi yang seharusnya diukur. Yang kedua itu ada validitas konstruk, yaitu sesuai dengan teori atau konsep yang diukur. Yang ketiga ada validitas kriteria, yaitu memiliki hubungan dengan kriteria eksternal. Untuk meningkatkan validitas, guru perlu membuat kisi-kisi soal yang jelas, meminta pendapat ahli, dan melakukan uji instrumen. Yang kedua, kita akan membahas tentang konsep reliabilitas. Reliabilitas adalah konsistensi hasil pengukuran ketika instrumen digunakan dengan berulang kali. Menurut Sukardi tahun 2011 menyatakan bahwa instrumen reliable akan menghasilkan data yang konsisten meskipun digunakan berkali-kali, seperti timbangan yang selalu menunjukkan hasil sama saat menimbang objek yang sama. Lalu, faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama ada jumlah soal. Maksudnya, lebih banyak soal berkualitas sama dengan lebih reliable. Yang kedua, kualitas soal, yaitu soal jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga, ada kondisi tes yang standar. Dan yang terakhir, ada objektivitas pengusunan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tingkat kesukaran butir soal. Tingkat kesukaran menunjukkan seberapa mudah atau sulit suatu soal bagi siswa, dihitung dengan rumus. B menunjukkan jumlah siswa menjawab benar, dan CS jumlah seluruh siswa. Adapun proporsi ideal dalam suatu tes, yang pertama yaitu 25% soal mudah berarti memberi kepercayaan diri. Yang kedua, 50% soal sedang, yaitu inti penguatan. Yang ketiga, 25% soal sukar, yaitu tantangan untuk siswa pandai. Nah, soal terlalu mudah seperti P lebih besar dari 0,90 atau terlalu sulit P lebih kecil dari 0,10 sebaiknya diperbaiki karena tidak membedakan kemampuan siswa dengan baik. Yang terakhir kita akan membahas tentang daya beda. Daya beda adalah kemampuan soal membedakan siswa pandai dengan siswa kurang pandai, dihitung dengan rumus
D sama dengan PA dikurang PB. Maksudnya PA yaitu proporsi kelompok atas menjawab benar dan PB proporsi kelompok bawah menjawab benar. Adapun contohnya, dari 8 siswa kelompok atas 6 menjawab benar, dari 8 siswa kelompok bawah 2 menjawab benar. Nah, jadi D sama dengan 6/8 dikurang 2/8 sama dengan hasilnya 0,50, yaitu disebut baik. Jadi, soal dengan daya beda rendah atau negatif harus diperbaiki karena tidak efektif membedakan kemampuan siswa. Jadi, kesimpulan dari pembahasan pembelajaran kita tadi, instrumen penilaian berkualitas harus memenuhi 4 aspek. Yang pertama, valid, yaitu mengukur yang seharusnya diukur. Yang kedua, reliable, yaitu hasil konsisten. Yang ketiga, tingkat kesukaran seimbang, yaitu 25% mudah, 50% sedang, dan 25% sukar. Yang terakhir yaitu daya beda baik, yaitu membedakan siswa pandai dan kurang pandai. Nah, jadi guru harus melakukan analisis butir soal setelah tes untuk terus memperbaiki instrumen dan mendapatkan informasi akurat tentang pencapaian pembelajaran siswa. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.